Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman sahabat hebat? Berjumpa lagi dengan saya di bulan Maret hebat. Ya, di bulan Maret hebat ini saya akan mengulas dan mengupas hal-hal yang hebat. Dalam hal ini ada 5 wanita hebat yang paling berjasa di dunia keperawatan. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalimat ini masih terus terngiang, semboyan yang dipopulerkan oleh pendiri bangsa sekaligus Presiden pertama Insinyur Soekarno. Ajaran Bung Karno tidak hanya berlaku dalam politik tapi juga di bidang lain seperti keperawatan. Karena dengan jasa dan keilmuannya yang meletakkan dasar menjadi pijakan perkembangannya teknologi dan pengetahuan. Di dunia para medis ada 5 wanita hebat yang tak boleh dilupakan jasanya karena keperawatan modern maju atas perannya. Siapa saja? Yuk simak berikut ini. Namun sebelum saya lanjutkan kepada teman-teman, yuk share video ini kepada teman-teman kalian supaya teman kalian juga dapat menyimak tontonan ini dan tontonan ini semoga menjadi inspirasi dan motivasi. Pertama, Linda Richards. Linda Richards bukanlah wanita yang menonjol dalam hal keperawatan medis. Walaupun dia adalah murid pertama yang mendaftar dalam American Nurse School, dia bukanlah perawat yang berbakat. Dia bukan petugas medis yang merawat prajurit di garis depan peperangan, dan tidak juga merawat orang-orang di daerah Amerika. Yang membuat ia masuk ke dalam daftar adalah karena Linda menyadari bahwa metode yang digunakan untuk menyimpan data pasien pada waktu itu adalah metode yang salah dan tidak efektif. Ia pun mengorganisasi ulang pencatatan data untuk seluruh bidang medis. Sejak saat itulah cara pencatatan data pasien menggunakan metode efektif dan terorganisir dari Linda. Pada tahun 1994, setelah lebih dari 100 tahun, namanya pun dimasukkan ke dalam National Women's Hall of Fame. Tanpanya mungkin pencatatan data medis pasien saat ini masih tidak terorganisir. Kedua, Mary Breckinridge. Mary adalah penduduk Kentucky dan penemu dari Frontier Nursing Service. Organisasi ini didedikasikan untuk memberikan pelayanan medis dan kesehatan kepada orang-orang miskin untuk bisa memperolehnya di daerah Kentucky yang terpencil. Mary menjadi bidan yang bersertifikasi dan melatih banyak orang untuk menjadi bidan mengikutinya. Salah satu pencapaian Mary adalah mendirikan program suster kunjungan yang memperbolehkan para wanita untuk pergi ke sekolah-sekolah bertemu di mana mereka bisa dilatih menjadi bidan. Berkat dia, tingkat kematian bayi yang baru lahir bisa dikurangi karena adanya pendidikan yang layak. Ketiga, Virginia Henderson, dikenal sebagai First Lady of Nursing. Virginia Henderson adalah seorang pionir dalam hal apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suster. Henderson mengeluarkan sebuah teori bahwa seorang pasien bisa sembuh dengan bantuan psikologis dari seorang suster, tidak hanya dari bantuan medis saja. Bukunya yang berjudul Nursing Need Theory membeberkan tentang teori tersebut, dan hal inilah yang menjadi pedoman para suster di seluruh dunia. Yang keempat ya, Clara Barton. Clarissa Harlow Clara Barton terkenal dengan julukan Lady in Change atau wanita yang berwenang.
Dia meneruskan praktik medisnya dalam Perang Sipil Amerika untuk mengobati para prajurit di garis depan. Karena prestasinya, ia akhirnya ditempatkan sebagai orang yang berwenang atas Rumah Sakit Union, tempat di mana ia mendapatkan julukannya. Setelah perang usai, Barton pergi ke Eropa, di mana dia bertemu dengan Komite Palang Merah Internasional. Dia begitu terinspirasi oleh organisasi medis tersebut hingga ia akhirnya membawa organisasi itu beserta idealismenya ke Amerika. Clara Barton pun menjadi pendiri dari Palang Merah Amerika yang didedikasikan untuk penanggulangan bencana dan pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di seluruh negeri. Yang kelima, Florence Nightingale. Mungkin dari semua wanita di daftar ini, Florence Nightingale adalah yang paling terkenal. Florence terkenal dengan sebutan Lady with the Lamp karena ia sering berkeliling di antara para prajurit yang terluka di waktu malam. Berkat riset dan pengetahuan yang dia dapatkan, kini kita memiliki banyak prosedur sanitasi. Dia mendapatkan sebagian besar informasi dari para suster yang dia latih dan juga dari pekerjaannya selama Perang Crimea pada tahun 1890-an. Berdasarkan hasil korespondensi dengan rekan-rekannya, dia menyadari bahwa ada lebih banyak prajurit yang meninggal karena kondisi peralatan yang tidak higienis dibandingkan dari luka-luka mereka. Menggunakan pengetahuan ini, Florence mengadakan reformasi skala besar yang secara drastis meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit perang. Karena kerja keras dan dedikasi para wanita-wanita hebat inilah kita bisa menikmati layanan para perawat dan pengasuh seperti yang kita dapatkan sekarang. Tanpa mereka, rumah sakit pun tidak akan tampak cerah seperti saat ini. Apakah kamu juga pernah punya pengalaman menyenangkan dengan perawat yang pernah merawatmu? Yuk teman-teman, share video ini kepada teman-teman Anda, supaya teman-teman Anda juga dapat menyimak dan video ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk mewujudkan suatu cita-cita yang terpendam dalam hati teman-teman. Jangan lupa untuk berikan komentar di kolom komentar dan terima kasih.